Selamat datang di channel kita. Kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang relatable banget buat para orang tua modern, terutama yang punya anak usia sekolah dasar, 5-12 tahun lah kira-kira. Gimana sih rasanya jadi orang tua di era gadget gini? Seru? Pasti. Pusing? Kadang-kadang. Nah, di video kali ini, kita akan bahas tuntas tentang tantangan dan peluang mengasuh anak di era digital. Siap-siap, karena pembahasan kali ini bakal bikin kita refleksi bareng-bareng. Coba deh, ingat-ingat masa kecil kita dulu. Mainannya apa? Tamiya? Boneka kertas? Atau mungkin kita sering main layangan dan petak umpet di halaman rumah. Masa kecil kita penuh dengan permainan sederhana yang bikin kita aktif bergerak dan berimajinasi. Nah, anak-anak zaman sekarang beda banget. Mereka tuh udah kayak punya superpower digital. Dari kecil mereka udah akrab banget sama teknologi. Gadget udah jadi bagian dari keseharian mereka. Usia segitu, mereka udah jago banget mainin gadget, bahkan mungkin lebih jago dari kita. Mereka bisa multitasking, main game sambil nonton video, atau belajar sambil browsing informasi. Coba deh, perhatiin. Mereka bisa dengan mudahnya browsing di internet, main game online, dan belajar hal-hal baru dengan cepat. Dunia digital udah jadi taman bermain mereka. Bahkan bikin konten TikTok yang lebih kreatif dari kita. Mereka punya ide-ide segar dan kemampuan editing yang luar biasa. Nggak bisa dipungkiri, anak-anak zaman sekarang itu cepet banget nangkep teknologi. Mereka belajar dengan cepat dan adaptasi dengan mudah. Otak mereka kayak spons, serap semua informasi dengan cepat. Mereka bisa belajar hal baru hanya dengan sekali lihat atau coba. Makanya penting banget buat kita para orang tua untuk update diri, biar nggak gaptek dan bisa ngimbangin mereka. Kita juga harus belajar teknologi supaya bisa mendampingi mereka dengan baik. Bayangin aja, masa kita ngelarang anak main gadget, tapi kita sendiri nongkrong mulu di depan laptop atau smartphone. Nggak asyik kan? Kita harus jadi contoh yang baik dan bijak dalam menggunakan teknologi. Oke, sebelum kita keburu parno sama dampak negatif gadget, kita bahas dulu yuk sisi positifnya. Gadget itu bukan cuma mainan, tapi juga alat yang bisa membawa banyak manfaat kalau digunakan dengan bijak. Percaya deh, gadget itu ibarat pisau, bisa berbahaya kalau salah pakai, tapi juga bisa sangat berguna kalau digunakan dengan tepat. Dengan bimbingan yang benar, gadget bisa jadi alat pembelajaran yang luar biasa. Pertama, akses pendidikan jadi jauh lebih luas. Anak-anak sekarang punya kesempatan belajar yang lebih besar dibandingkan generasi sebelumnya. Dulu, kita cuma bisa belajar dari buku paket yang tebalnya kayak batu bata. Buku-buku itu berat dan kadang sulit dimengerti. Sekarang, cukup modal internet, anak-anak bisa belajar apa aja, mulai dari matematika, sains, sampai cara bikin nasi goreng. Informasi ada di ujung jari mereka. Nggak cuma itu, gadget juga bisa ngebantu anak-anak mengembangkan berbagai keterampilan digital yang bakal sangat berguna di masa depan. Mereka bisa mengeksplorasi minat dan bakat mereka dengan lebih mudah. Mereka bisa belajar coding, desain grafis, bahkan bikin animasi, cuma modal aplikasi di smartphone. Keren kan? Dengan begitu, mereka siap menghadapi tantangan dunia digital yang terus berkembang. Lanjut lagi, gadget juga bisa jadi sarana buat mengembangkan kreativitas anak-anak. Lewat berbagai aplikasi dan platform digital, mereka bisa berekspresi lewat gambar, musik, bahkan video. Siapa tahu, anak kita adalah calon YouTuber sukses di masa depan kan? Nggak cuma itu, gadget juga bisa jadi jembatan buat menghubungkan keluarga yang terpisah jarak. Ingat, dulu kita cuma bisa kirim surat yang sampainya berminggu-minggu, sekarang kita bisa video call dengan keluarga di kampung halaman kapanpun kita mau. Seru kan? Intinya, gadget itu bukan musuh, tapi alat. Tugas kita sebagai orang tua adalah mendampingi dan mengarahkan anak-anak agar bisa menggunakan gadget dengan bijak dan bertanggung jawab. Tapi, tetap aja kita nggak boleh lengah. Meskipun banyak manfaatnya, gadget juga punya sisi gelap yang perlu kita waspadai. Salah satunya adalah kecanduan. Pernah lihat nggak sih, anak kecil yang nangis kejar cuma gara-gara gadgetnya diambil? Nah, itu dia salah satu tanda-tanda kecanduan gadget. Kalau udah kecanduan, bisa bahaya banget. Aktivitas lain yang penting buat perkembangan anak, kayak belajar, bermain di luar rumah, bahkan berinteraksi dengan keluarga, bisa terganggu. Nggak mau kan, anak kita jadi ansos gara-gara gadget. Makanya, penting banget buat kita ngasih batasan waktu pemakaian gadget sejak dini.
Jangan sampai anak-anak lebih akrab sama gadget ketimbang sama kita, orang tuanya sendiri. Selain kecanduan, hal lain yang perlu kita waspadai adalah konten negatif yang beredar bebas di internet. Bayangin aja, internet itu kayak lautan lepas yang penuh dengan ikan-ikan cantik, tapi juga penuh dengan hiu kelaparan. Konten pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian bisa dengan mudah diakses oleh anak-anak kalau kita nggak hati-hati. Parahnya lagi, konten-konten ini bisa mempengaruhi pola pikir dan perilaku anak tanpa kita sadari. Makanya, penting banget buat kita buat mendampingi anak saat menggunakan internet. Aktifkan fitur parental control, filter website-website yang nggak pantas, dan ajarkan anak untuk bersikap kritis terhadap informasi yang mereka terima dari internet. Nggak cuma konten negatif, ancaman lain yang nggak kalah berbahayanya adalah cyberbullying. Kasus cyberbullying di kalangan anak-anak dan remaja semakin meningkat dari tahun ke tahun. Mirisnya, dampak cyberbullying ini bisa sangat merusak mental dan emosional anak. Anak yang jadi korban cyberbullying bisa mengalami depresi, kehilangan kepercayaan diri, bahkan berpikir untuk bunuh diri. Nggak mau kan, hal seburuk itu terjadi sama anak kita. Makanya, penting banget buat kita membangun komunikasi yang terbuka dengan anak. Ajarkan anak untuk berani bercerita kalau mereka mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan di dunia maya. Beritahu mereka bahwa kita selalu ada untuk mendukung dan melindungi mereka. Satu hal yang perlu diingat, gadget itu bukan pengasuh anak instan. Jangan sampai kita terlalu asik dengan kesibukan kita sendiri dan melupakan peran penting kita sebagai orang tua. Ingat, anak-anak butuh perhatian, kasih sayang, dan waktu berkualitas bersama kita. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari karena terlalu sibuk dengan gadget dan mengabaikan anak-anak kita. Yuk, mulai dari sekarang, kita luangkan waktu setiap harinya untuk bermain, berbicara, dan mendengarkan cerita mereka. Karena pada akhirnya, kebersamaan kita dengan anak-anak jauh lebih berharga daripada apapun. Nah, sekarang saya mau kasih beberapa tips jitu nih buat para orang tua dalam menghadapi tantangan gadget di era digital ini. Gadget memang bisa sangat membantu, tapi juga bisa menimbulkan masalah jika tidak digunakan dengan bijak. Pertama, tetapkan aturan yang jelas tentang penggunaan gadget di rumah. Ini penting agar anak-anak tahu batasan dan tidak berlebihan dalam menggunakan teknologi. Misalnya, tentukan jam berapa anak boleh menggunakan gadget. Apakah hanya setelah menyelesaikan pekerjaan rumah atau tugas lainnya? Berapa lama mereka boleh menggunakannya? Misalnya 1 atau 2 jam sehari, dan pastikan mereka mengikuti aturan ini. Dan konten apa saja yang boleh mereka akses? Pastikan konten tersebut aman dan sesuai dengan usia mereka. Kedua, dampingi anak saat menggunakan gadget. Ini membantu Anda memantau aktivitas mereka dan memberikan bimbingan yang diperlukan. Jangan biarkan mereka berselancar di dunia maya sendirian tanpa pengawasan. Dunia maya bisa sangat luas dan berbahaya jika tidak diawasi. Ajak mereka berdiskusi tentang konten yang mereka lihat, mainkan game bersama, dan jadikan ini sebagai waktu berkualitas bersama keluarga. Atau tonton video edukatif bersama-sama. Ini bisa menjadi cara yang baik untuk belajar dan bersenang-senang bersama. Ketiga, berikan alternatif aktivitas lain yang menarik selain menggunakan gadget. Ini penting agar anak-anak tidak hanya terpaku pada layar. Ajak mereka bermain di luar rumah, menikmati udara segar dan berinteraksi dengan teman-teman. Berolahraga, membaca buku, atau melakukan aktivitas fisik lainnya yang menyenangkan. Atau mengikuti kursus dan les yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Ini bisa membantu mereka mengembangkan keterampilan baru dan menemukan passion mereka. Ingat, komunikasi adalah kunci utama dalam membangun kedekatan dengan anak. Luangkan waktu untuk berbicara dari hati ke hati dengan anak, dengarkan keluh kesah mereka, dan berikan mereka dukungan dan motivasi. Jangan jadikan gadget sebagai pelampiasan kepenatan kita sebagai orang tua. Hindari kebiasaan menggunakan gadget saat sedang berinteraksi dengan anak, seperti saat makan bersama, mengobrol, atau sebelum tidur. Jadikan gadget sebagai alat untuk mendekatkan diri dengan anak, bukan malah menjauhi keternihan. Mengasuh anak di era digital memang penuh tantangan. Tapi, bukan berarti kita harus menyerah begitu saja.
Justru, kita harus semakin kreatif dan inovatif dalam mendidik dan mendampingi anak-anak kita. Ingat, kita adalah orang tua digital, generasi yang melek teknologi dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kita bisa menjadi partner hebat bagi anak-anak kita dalam menjelajahi dunia digital yang penuh dengan peluang dan tantangan ini. Yuk, kita bersama-sama mewujudkan generasi digital yang cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia. Nah, itu tadi sedikit sharing dari saya tentang tantangan dan peluang menjadi orang tua di era digital. Gimana nih, pengalaman Anda mengurus si kecil di tengah gempuran gadget? Seru kan pasti? Atau malah ada drama gadget yang bikin ngakak? Yuk sharing di kolom komentar. Dan buat Anda yang nggak mau ketinggalan tips-tips parenting lainnya, jangan lupa subscribe channel Psikologi Otak. Karena masih banyak informasi menarik lainnya yang bakal kita bahas di video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.